فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإنشاءالله tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan kaidah yang pertama dari kaidah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Utsman, kam aqsam sifati, berapa pembagian sifat? Sifat itu terbagi berapa? Aba Zakaria. Abu Bakrin. Musaffar. 4, Masya Allah. Yang pertama, yang lalu Abdullah. Faqih. Yang pertama, sifat kamal, sifat sempurna. Yang kedua, sifat naqsin, sifat yang kekurangan. Yang ketiga, sifat di satu sisi jelek, di sisi yang lainnya baik. Nah, yang keempat, sifat yang sama sekali tidak ada kebaikannya. Baik. Yang pertama, pantas bagi Allah. Yang kedua, tidak layak untuk Allah. Yang ketiga, tidak mutlak boleh untuk Allah. Sebagaimana tidak mutlak kita nafikan dari Allah. Tapi Allah bersifat apabila dengan gambaran muqabalah sebagai pembalasan. Adapun yang terakhir maka sangat tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-muallif rahimahullah al-qa'idatu tsaniyatu. Kaidah yang kedua. Bab sifati awsa'u min babil asma. Pembahasan sifat itu lebih luas dibandingkan pembahasan nama. Bab as-sifat, pembahasan sifat-sifat Allah awsa'u, lebih luas min babil asma dibandingkan pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekali lagi, bab sifati, pembahasan sifat awsa, lebih meluas min babil asma dibandingkan pembahasan nama. Wadhalika, yang demikian itu, li'anna kulla ismin mutadamminun li sifatin,
kama sabaqa fil qa'idati tsalitsati min qawaidil asma. Yang demikian itu dikarenakan setiap nama dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mengandung satu sifat. Sebagaimana telah berlalu pada kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah tentang nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kaidah yang ketiga? Asma'ullah Ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathatu umurin. Nama-nama Allah apabila menunjukkan sifat muta'addin, sifat yang membutuhkan objek, maka mengandung 3 perkara. Perkara pertama, tetapnya nama itu. Perkara kedua, tetapnya sifat yang ditunjukkan oleh nama tadi. Perkara ketiga, al-hukm, isbatul hukm. Nah, wa muqtadahat. Tetapnya hukum dari sifat tersebut dan keharusan-keharusannya. Dengan artian barakallahu fikum, satu nama bisa kita ambil darinya banyak sifat. Satu nama bisa kita ambil darinya banyak sifat. Al-Haya, Al-Hayy. Nama Al-Hayy yang maha hidup. Diambil dari sini barakallahu fikum sifat hayah, kehidupan. Dan juga barakallahu fikum muqtadanya atau kaidah yang berikutnya. Dalalatu, pendalilan ini bisa kita ambil dengan iltizam. Bahwasanya konsekuensi dari kehidupan adalah ilmu, kekuasaan, mendengar, melihat, mengatur. Dari satu sifat, dari satu nama Al-Hayyu bisa diambil banyak sifat dari kaidah yang keempat, berdasarkan kaidah yang keempat. Berdasarkan kaidah yang ketiga, barakallahu fikum, bisa kita ambil beberapa sifat juga. Sehingga pembahasan sifat barakallahu fikum lebih meluas. Beda hanya dengan pembahasan nama, terbatas pada nama. Baik. Akan lebih jelas dengan penjelasan berikutnya. Kata penulis, wa li'anna min as-sifati ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala. Dikarenakan di antara sifat ada yang berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Wa af'aluhu la muntaha laha. Sementara perbuatan Allah tiada habisnya. Tidak ada akhirnya. Allah dari dulu bisa melakukannya dan terus melakukannya dan akan terus bisa melakukannya. Seperti Al-Kalam, Allah berbicara. Dari dulu Allah muttasifun bihi. Dari dulu Allah bisa berbicara. Dan Allah terus berbicara dan akan terus berbicara. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Tidak ada habisnya. Nah, kama anna aqwalahu la muntaha laha. Sebagaimana ucapan-ucapan Allah juga tidak ada hentinya, tidak ada habisnya. Qala Allah Ta'ala berkata, dan lebih jelas lagi barakallahu fikum, setiap nama bisa diambil sifat, tapi tidak setiap sifat bisa diambil nama. Setiap nama bisa kita ambil darinya sifat, tapi tidak setiap sifat bisa kita ambil nama padanya. Nah, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Sekiranya apa-apa yang di atas muka bumi berupa pepohonan menjadi pena dan lautan dan membentang setelahnya 7 lautan, jadikan sebagai dawat untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka niscaya kalimat-kalimat Allah tidak akan habis. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa min amsalati dzalik, di antara contohnya, anna min sifatillahi ta'ala al-maji'u wal isyanu wal akhdhu wal imsaku. Bahwa di antara sifat-sifat Allah adalah al-maji',
datang. Wal isyan juga semakna. Wal akhdhu mengambil, wal imsak memegang, wal batsh ila ghairi dzalik inna batasha rabbika memberikan siksaan. Ila ghairi dzalik dan selainnya minas sifatin lati la tuhsa dari sifat-sifat yang tidak terbatas. Kama qala ta'ala wa jaa'a rabbuka sebagaimana yang Allah katakan wa jaa'a rabbuka dan Rabbmu datang. Wa qala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam apakah yang mereka tanti tidakkah yang mereka tanti kecuali Allah datang fi dhulalin minal ghamam pada naungan berupa awan. Di sini ya'tihimullah Allah mendatangi mereka. Wa qala fa akhadahumullahu bi dhunubihim maka Allah mengambil mereka dikarenakan dosa-dosa mereka. Kalimat akhadha. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'idzni. Allah mengatakan dan Allah menahan, yumsik memegang langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Wa qala inna batasha rabbika lasyadid sesungguhnya siksaan Rabbmu sangat pedih. Wa qala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra iradah. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesukaran. Wa qala an-nabi dan Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Ini semua sifat fi'liyah. Ini semua sifat fi'liyah. Fanasifullah ta'ala bihadhihi sifati 'ala al-wajhi al-warid. Maka kita mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat seperti ini sesuai dengan bagaimana datangnya sifat itu. 'Ala al-wajhi al-warid sesuai dengan bagaimana sifat itu disebutkan. Wala nusammihi biha dan kita tidak boleh menamai Allah dengan sifat itu. Kenapa? Karena setiap nama bisa diambil sifat, tapi tidak setiap sifat dia ambil darinya nama. Begitu Allah mengatakan inna akhdha rabbika lasyadid, sesungguhnya pengambilan Rabbmu itu keras. Apa kita katakan bahwa Allah al-akhir? Tidak boleh. Karena tidak ada dalil yang mengatakan nama Allah al-akhir yang mengambil. Tapi di sana ada dalil menunjukkan itu sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga selama tidak ada nas yang mengatakan itu nama Allah, maka hanya kita tetapkan itu sebagai sifat. Beda barakallahu fikum kalau kita bahas nama. Maka setiap nama bisa diambil sifat darinya. Setiap nama bisa diambil sifat. Nah. Fala naqulu inna min asma'ihil ja'i. Tidak boleh kita katakan bahwa di antara nama-nama Allah itu al-ja'i yang datang. Wal ati makna wal akhir wal mumsik yang megang wal batish yang memberikan siksaan wal murid yang memiliki yang menginginkan wan nazil yang turun wa nahwi dzalik dan yang semisal itu. Wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifahu bihi walaupun kita boleh memberitakan tentang Allah dengan itu. Al akhir huwallah yang memberikan siksaan adalah Allah. Tapi kita tidak boleh mengatakan akhir adalah nama Allah. Min babil akhbar boleh. Al-ghalib. Kita boleh katakan al-ghalib. Yang menaklukkan adalah Allah. Tapi tidak boleh kita katakan nama Allah al-ghalib. Karena kita tidak punya dalil yang sahih tentang itu. Nah. Wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifuhu bihi walaupun kita boleh memberitakan tentang Allah dengan sebutan tadi al-mumsik yang memegang langit siapa? Allah. Baik, boleh. Al-mumsik Allah boleh. Yang memegang adalah Allah, yaitu yang memegang langit sehingga dia tidak jatuh menimpa kita. Coba kalau jatuh di langit. Allah. Baik. Rafa'as samawati bighairi amalin tarawha. Kalian bisa melihat langit itu diangkat
tidak ada tiang penyangganya. Kalian lihat sendiri. Siapa yang menahannya? Allah. Boleh kita katakan yang menahan adalah Allah. Tapi tidak boleh kita katakan nama Allah adalah yang maha menahan. Kenapa? Kita tidak punya dalil tentang itu. Yang ada sifat bahwa itu adalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai sini jelas? Nah, bab sifat awsa' min babil asma'. Pembahasan sifat itu lebih luas dibandingkan pembahasan nama. Nah, mengapa dikarenakan setiap nama mengandung sifat, tidak sebaliknya. Sebagaimana barakallahu fikum dikarenakan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu tiada batasnya. Sehingga barakallahu fikum pembahasannya tentu lebih luas dibandingkan hanya sekedar pembahasan nama.